kami dari Sekolah SMP Negeri 1 Banuangku, kelompok 2. Saya yang berkontakan, yang pertama saya Amir Matius. Saya Putri Salki Bayra. Saya Anissa Firawati. Saya Arif Alamuar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan sejarah Minangkabau yang berdasarkan dari Museum Aditya Warman. Yang dimana hal ini bertujuan agar generasi muda dapat mengetahui dan dapat mengembangkan tradisi kearifan lokal dan budaya yang ada di Minangkabau. A few moments later. Setelah melewati pintu utama di dalam museum, kita harus menanti 3 hal yang dilarang, yaitu pertama, dilarang memotret menggunakan flash, yang kedua, dilarang makan dan minum, dan yang ketiga, dilarang berlari-larian di area museum. Selanjutnya, di bawah tulisan tersebut terdapat sebuah dena dari wilayah Museum Aditya Warman, mulai dari gerbang masuk, halaman, dan gedung-gedung yang tampak jelas dari atas. Oh iya, sebelum mengeksplorasi museum, kita harus mengisi buku tamu sebagai laporan kunjungan. Ruang pertama disajikan manuskrip tentang kebudayaan Minangkabau, kerajaan, serta adat istiadat. Di samping dan di depan terdapat arkeologika, yaitu peninggalan material masa lampau seperti arca dan prasasti. Di sini juga terdapat ilustrasi ketika orang Minang melakukan pernikahan, kitab dan keramik seperti vas yang digunakan pada masa lampau. Serta gambaran rumah pada saat orang melakukan pernikahan. Di lorong ini isinya manuskrip tentang Minangkabau seperti perjuangan kemerdekaan, budaya, adat, norma, dan lain-lain. Di ruangan 2 terdapat pakaian datuk, kumpulan manuskrip tentang garis keturunan dan peninggalan sistem monarki. Gambaran rumah dan sejarahnya. Senjata yang digunakan untuk melawan penjajah, seni keramik dan alat tambang. Berikutnya masuk ke lantai 2. Di bawah, kita dapat melihat replika rumah gadang. Selanjutnya, ini merupakan alat-alat yang digunakan ketika memasak di dapur tradisional Minangkabau, yang dimana itu terdapat cetakan kue, ada cetakan kue sapi, cetakan cendol, serta cetakan lainnya seperti kue bolu, dakak-dakak, agar-agar. Lanjut, merupakan alat pengolah santan pada masa Minangkabau dahulunya. Ada sandal goreng, sandal gulai, sandal air, kalau galua tombak, kendi, cere, tepat kolak, kuali, gorasan. Ini mana itu digunakan untuk menjadi wadah ketika memasak. Serta ini juga merupakan peralatan dapur yang dimana ada cengkeh, parutan, lapisan santan, tumbuk sambal, serta ukuran. Ini merupakan berupa ragam pakaian di adat Minangkabau yang
lebih spesifiknya yaitu sebagai tutup kepala dari seorang melakukan perkawinan atau pernikahan. Ada salok timbo, deta, dan deta adalah bentuk yang lainnya. Baik, di sini selanjutnya adalah ikat pinggang yang digunakan orang Minangkabau pada masa dahulunya. Di mana ini biasanya digunakan ketika pengantin laki-laki yang sedang perkawinan. Selanjutnya adalah keris. Ini juga dilakukan ketika orang melakukan pernikahan. Ini ada keris. Di sampingnya terdapat hal-hal yang dikenakan oleh pengantin wanita ketika pernikahan. Terdapat kitab-kitab lagi bentuk fosil manusia purba yang ditemukan di dalam kawasan Sumatera Barat. Miniatur kilangan tebu, berbagai macam senjata, miniatur media transportasi, berikutnya ada alat-alat dan bahan yang digunakan oleh para nelayan untuk memancing ikan. Contohnya ada seperti jaring, tombak, benang, serta berbagai macam alat musik. Selanjutnya, ruangan ini menyimpan berbagai perhiasan, di mana ini juga terdapat sebuah pakaian adat dari salah satu daerah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Di sini juga terdapat sejarah-sejarah dari perhiasan-perhiasan yang ada di sini. Mulai dari kalung ataupun gelang. Di sini juga terdapat berbagai macam suntian, sepertinya di atas dan di bawah. Dan sebagai tutup kepala para pengantin laki-laki. Warisan yang ada di sini itu dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana ada yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga ataupun kuningan. Ini ada juga bentuk santian yang gelang, dan berbagai motif yang lain. Teman-teman, perkenalkan ini Balai Bangsa di Tabe berbentuk miniatur. Jadi ini berbagai yang bersejarah yang dibentuk dari bangsa Minang.
أستغفر الله العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.